Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 6 September 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM, Pertalite dan Pertamax ya. Pihak buruh pun menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan BBM naik, daya beli akan turun lagi menjadi 50%. Dia mengungkapkannya penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5% hingga 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket. Dia juga menambahkan di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi, kata Said dalam keterangan tertulis hari Sabtu 3 September yang lalu. Nah, pemirsa, apakah kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat? Apakah pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat dan apakah kenaikan harga BBM ini harus ditolak? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Siasa Institut, Bung Iwan Januar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ajis. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya ini, Bung Iwan? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semua juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bung, ini kan sebagaimana di pemberitaan juga ini sudah diberitakan bahwa harga Pertalite yaitu naik dari Rp7.650 per liter menjadi sekitar 10.000 per liternya. Kemudian harga solar bersubsidi naik dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Kemudian Pertamax juga ikut naik dari 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Nah, melihat hal tersebut, ini menurut Bung Iwan, apakah kenaikan BBM tersebut ini akan menurunkan daya beli masyarakat? Mohon penjelasannya. Baik, Bung Ajis juga pemirsa semua, sudah pasti bahwasanya kenaikan tarif atau harga BBM ini akan memukul daya beli masyarakat, terutama para pekerja ya. Karena dengan gaji sudah tidak naik 3 tahun, pendapatan seperti itu saja. Sementara satu dari sisi kemudian alokasi anggaran untuk membeli BBM kan semakin bertambah, sehingga akan mengurangi juga yang namanya alokasi anggaran untuk belanja yang lain. Nah, dengan begitu, maka keluarga di Indonesia, terutama para pekerja ini semakin terpukul, sehingga daya beli masyarakat sudah otomatis akan. Nah, yang kita melihat bahwasannya pemerintah hanya berpikir bahwa kenaikan BBM ini hanya seputar transaksi di SPBU antara konsumen masyarakat dengan SPBU. Padahal sebetulnya saya kira juga pemerintah tahu bahwa kenaikan BBM ini akan menjadikan dan memicu kenaikan semua barang-barang yang ada di tengah-tengah masyarakat, kebutuhan pokok dan sebagainya. Termasuk juga ada kemungkinan listrik pun juga akan naik tarifnya karena dengan kenaikan BBM maka juga akan memicu kenaikan sejumlah tarif seperti misalnya listrik. Dengan begitu maka otomatis pendapatan masyarakat ini akan semakin tertekan, daya beli juga akan semakin menurun, banyak masyarakat dengan uang yang ada itu mereka semakin berkurang apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dibayarkan, sehingga akan semakin membuat jumlah warga yang tidak mampu itu akan meningkat. Begitu, Bung Ajis. Ya, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Bung Iwan, kalau melihat terkait dengan hal tersebut, menurut Anda, apakah kenaikan harga BBM ini harus ditolak begitu? Kira-kira apa alasannya jika kita harus menolak hal ini? Baik, kenaikan BBM ini jelas harus ditolak ya. Pertama, kalau kita melihat bahwa pemerintah selalu beralasan di BBM selama ini salah sasaran. Yaitu banyak orang-orang yang mampu, terutama perusahaan misalnya yang mereka menikmati subsidi BBM. Nah, kalau persoalannya di sana, maka seharusnya
Yang diperbaiki adalah mekanismenya. Andai kata memang dikatakan menjadikan alasan bahwa BBM ini dicabut atau dikurangi subsidinya karena selama ini salah sasaran. Yang mestinya ini diperbaiki adalah kemudian mekanisme subsidinya tersebut, bukan kemudian memukul rata gebiah uyah semua masyarakat terkena dampak dari kenaikan BBM. Jadi jangan hanya gara-gara kemudian salah sasaran dinikmati segelintir orang, tapi semua rakyat memikul dari beban kenaikan BBM. Ini kan tidak fair. Ini yang pertama. Kita memang akui ada sejumlah kecil orang-orang mereka itu kaya, mereka mendapatkan subsidi BBM. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita harus melihat bahwa yang namanya sumber daya alam ini sebetulnya adalah milik masyarakat. Di dalam pandangan Islam jelas bahwa dikatakan manusia itu berserikat dalam tiga hal. Di dalam api. Api ini adalah energi. Jadi sudah seharusnya bahwa apa yang menjadi sumber daya alam itu mestinya dikelola untuk kemudian hasilnya diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, oleh karenanya dengan adanya kenaikan BBM ini, satu itu akan memukul rata dampak kenaikan BBM pada semua golongan. Dan yang kedua ini berarti juga merampas yang merupakan hak milik masyarakat. Yang mestinya mereka ini mendapatkan bagian dari kepemilikan umum, dari sumber daya alam menurut syariat Islam, akhirnya kemudian mereka tidak mendapatkan atau dikurangi apa yang menjadi hak mereka seperti itu. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa kemudian kenaikan BBM ini tidak dibarengi dengan penjaminan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Sementara baru isu kenaikan BBM saja barang-barang sudah naik, apalagi sekarang sudah dinaikkan harga BBM, itu berbagai macam kebutuhan pokok, sembako misalnya itu sudah ikut naik. Tarif angkutan umum juga ikutan naik. Ini otomatis akan memukul kehidupan ekonomi masyarakat. Sementara pemerintah sampai hari ini baru kemudian mau mengeluarkan program bantalan sosial, ya bantuan sosial atau bantal itu kepada masyarakat. Jadi sementara belum turun bantuan sosialnya, masyarakat sudah terdampak. Dan kalaupun turun, belum tentu semua masyarakat mendapatkan bantuan sosial tersebut. Karena kita tahu bantuan sosial itu anggaran yang diturunkan itulah tidak sepadan dengan apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Jadi sekurang-kurangnya dengan tiga alasan ini kita memang harus menolak kenaikan BBM. Jadi satu mekanisme yang itu tidak diperbaiki, yang kedua ini merupakan hak masyarakat di mana sumber daya alam milik masyarakat, yang ketiga bahwa pemerintah tidak memberikan jaminan kehidupan yang kemudian memadai bagi masyarakat untuk survive, bahkan harusnya hidup layak. Nah, sementara BBM sudah dinaikkan dan bantuan belum juga turun. Demikian, Bung Haji. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat dan mencermati juga, ini kan APBN katanya pendapatannya menurun. Terus kemudian apakah langkah untuk menaikkan harga BBM ini juga mengisyaratkan bahwa pemerintah terkesan hanya mencari untung ya di tengah-tengah kesulitan rakyat, atau seperti apa ini? Ya, jadi kalau kita melihat argumen yang diberikan pemerintah, ini argumen yang sebetulnya klasik ya. Satu misalnya BBM itu subsidi yang salah sasaran. Nah, pertanyaannya adalah dengan kemudian dikurangi subsidi bagi BBM itu, dinaikkan harga BBM, ini kan sudah saya katakan memukul nanti semua elemen masyarakat. Kita harus lihat bahwa ini ada ratusan 100 juta lebih pengguna motor begini di tanah air. Nah, yang menggunakan motor ini siapa? Pedagang gitu kan, kemudian juga supir angkutan, supir ojek, kemudian juga pekerja, karyawan, pelajar, mahasiswa, yang mereka ini bukan golongan yang dikatakan kemudian mampu atau orang-orang kaya, karena mereka juga menggunakan kendaraan itu untuk aktivitas ekonomi sehari-hari. Nah, kalau sekarang kemudian dengan ambil shortcut jalan pintas menaikkan BBM dengan alasan seperti itu, ini menunjukkan sebuah tindakan kezoliman begitu kan. Jadi yang pertama ini pemerintah memang hanya mengambil shortcut saja, jalan pintas, tidak memperhatikan dampak luas ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa katanya ada alokasi subsidi BBM 502 triliun, itu kan ternyata bukan. Itu ada total subsidi energi. Adapun untuk BBM itu sebesar 401,8 triliun. Nah, ini pun sampai sekarang ini masih ditunggu rinciannya. Jadi untuk BBM itu berapa, untuk bensin itu berapa untuk BBM? Karena itu campur antara minyak bumi dengan gas seperti itu. Jadi ini juga belum transparan sebetulnya berapa anggaran subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat begitu. Lalu yang kedua, sebetulnya ini masih ada yang namanya keuntungan juga negara ketika mereka menaikkan BBM sekarang, itu negara masih punya ya stok konsumsi BBM sisa tahun ini. Itu kalau dikali harga Pertalite
naik Rp2.350 per liter, maka itu pemerintah punya penghasilan sampai 23,5 triliun. Belum lagi solar gitu kan, mereka masih punya stok solar yang kemudian dinaikkan harganya, maka masih punya simpanan sekitar 31,75 triliun. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ini untuk menyelamatkan APBN dan masyarakat, ini nggak tepat ya. Dan di sisi lain jangan lupa bahwa per Juli 2022 ini negara juga punya pendapatan yang cukup besar. Apa itu? Dengan kenaikan harga batu bara misalnya seperti itu. Nah, ini kan juga harusnya menjadi sebuah pemasukan bagi pemerintah yang digunakan seluas-luasnya untuk membantu masyarakat. Di antaranya memberikan BBM dengan harga yang terjangkau, dan andai kata memang tidak ingin diberikan pada orang yang mampu atau yang kaya begitu kan, mestinya diperbaiki mekanismenya, bukan kemudian ambil keputusan yang sangat cepat dan paling gampang menaikkan tarif BBM. Jadi dengan seperti ini sebetulnya pemerintah ini memang mereka tidak mau ambil pusing begitu ya. Dan yang ketiga, harus kita perhatikan bahwa penyebab beban berat APBN itu bukan subsidi BBM, tapi adalah hutang. Hutang kita ini sudah sangat besar seperti itu ya. Sehingga kalau dikatakan bahwasannya kita ini subsidi BBM itu menjadi beban APBN, justru yang paling besar itu adalah beban kita di utang. Karena utang yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia ini sudah sangat besar sekali, termasuk bunga cicilannya, sehingga akhirnya kemudian memberatkan pemerintah. Nah, oleh karenanya harusnya begitu ya. Kalau memang pemerintah ingin menyelamatkan APBN, maka yang harus dinego itu cicilan utang, di mana cicilan utang kita itu ya sekitar 800 sampai 900 triliun atau sekitar 35 sampai 40% pendapatan negara. Nah, ini harusnya kemudian dinego. Untuk apa? Pembangunan, menyediakan masyarakat ya, dan bukan kemudian ya langsung mengurangi kesejahteraan masyarakat. Ini jadi pemerintah, semua pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang ini itu selalu mengambil cara yang shortcut, yang paling pendek, yang menurut mereka paling mudah, tapi menyusahkan masyarakat. Karena mungkin pikirannya kalau nanti mereka menego utang ini akan mendowngrade ya status Indonesia di mata internasional. Padahal buat apa kita kemudian punya citra yang bagus dalam masalah utang, tapi rakyat tidak lagi malah sengsara. Jadi memang ini satu tindakan yang menurut saya gegabah ya, dan hanya ingin mengambil jalan cepat tanpa memperhatikan dampak luas pada masyarakat, Bung Ajis. Ya, baik. Lantas kemudian apa apa dampak kenaikan BBM ya, terutama bagi ongkos energi industri? Apakah bisa kenaikan BBM ini nantinya memicu terjadinya ledakan PHK di kalangan buruh ini? Iya, Bung Ajis juga pemirsa Hilafah Channel dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di dalam Islam juga ada pengaturan untuk keperluan energi industri ya, seperti itu. Itu ada rincian khusus yang jelas tidak seperti sekarang. Nah, kalau sekiranya memang mereka dipandang tidak boleh mendapatkan BBM bersubsidi, kan mestinya diberikan kemudian harga yang pantas seperti itu. Tapi dengan cara sekarang seperti ini, mencabut semua, mengurangi subsidi BBM bagi masyarakat, ini akan menekan, satu dari sisi perusahaan juga akan tertekan karena kemudian bahan baku, ekspedisi itu kan otomatis akan naik begitu ya. Nah, sehingga kemudian dari sisi ini sudah akan menekan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga akan mengalami tekanan dari pihak buruh karena buruh akan meminta kenaikan kesejahteraan. Nah, apakah ini kemudian akan diselesaikan oleh pemerintah? Kan tidak, karena tadi disampaikan oleh Pak Iqbal bahwasanya pemerintah kelihatan tidak akan menaikkan upah buruh sampai tahun depan seperti itu. Nah, yang terjadi sementara biaya hidup semakin tinggi akibat kenaikan BBM, nah ini akan merawan konflik antara perusahaan dengan buruh, dan ini akan memberatkan semua pihak. Sementara pemerintah mereka kondisinya aman-aman saja. Jadi kenaikan BBM ini akan memberatkan perusahaan, memberatkan buruh, dan juga akan menciptakan kondisi yang rawan konflik antara buruh dengan perusahaan, karena pasti buruh meminta kenaikan upah di tengah-tengah biaya hidup yang semakin menghimpit. Begitu, Bung Anjis. Baik, berikutnya Bung, kemudian terhadap kebijakan pemerintah terkait BBM, terus kemudian Omnibus Law dan juga upah buruh yang sedikit Anda singgung tadi, ini kira-kira seperti apa sebenarnya kebijakan pemerintah ini? Mohon tanggapannya. Iya, ya ini pemerintah sudah mengamankan dulu sektor pengusaha ya.
Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, itu kan kita lihat bahwa banyak pasal-pasal yang justru tidak berpihak kepada tenaga kerja, kepada di mana perluasan outsourcing misalnya seperti itu. Ini kan juga akan kemudian mengurangi kesempatan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau dulu mereka itu ada persyaratan setelah sekian tahun kerja mereka dia akan jadi karyawan tetap, sekarang ini justru diperluas outsourcingnya. Nah, dengan begitu maka Undang-Undang Omnibus Law ini akhirnya menjadi perisai bagi para pengusaha untuk kemudian menekan tuntutan dari buruh seperti itu. Nah, di sisi lain, dengan adanya undang-undang ini juga buruh kehilangan kesempatan untuk kemudian menuntut perbaikan hidup dari perusahaan. Nah, jadi memang dengan undang-undang Omnibus ini seperti tsunami yang kemudian memukul sektor ekonomi masyarakat ya, apakah buruh, petani, kemudian juga pemilik lahan ya. Ini kemudian berbagai macam hal itu terpukul betul dengan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Jadi ibarat tsunami ini itu kemudian ya menghantam berbagai macam kepentingan masyarakat, utama tenaga kerja, petani, dan menguntungkan para pengusaha. Itulah memang yang mestinya kita kritisi juga diantaranya adalah Undang-Undang Omnibus Law. Ya, terakhir Bung Iwan. Lantas kemudian bagaimanakah sikap terbaik ya bagi kita untuk merespon kenaikan harga BBM bersubsidi dan juga terkait dengan BLT BBM. Ini seperti apa ini harusnya kita meresponnya? Iya. Yang pertama, BLT BBM ini tidak akan menolong masyarakat kecuali sedikit saja. Karena yang kemudian diberikan oleh pemerintah itu sangat jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sasarannya. Karena kemudian orang yang dianggap sebagai kelompok miskin yang mereka dipandang itu tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan itu pemerintah yang membatasi mereka yang memiliki pengeluaran Rp500.000 per orang per bulan. Di atas itu dianggap orang mampu. Padahal sebelum kenaikan BBM saja dengan pendapatan 1 juta atau pengeluaran Rp1 juta per bulan, itu orang sudah berat ya. Jadi kalau misalkan kita ke pasar, survei ke pasar, uang 100.000 itu sudah sangat kecil nilainya. Nah sekarang pemerintah menetapkan yang disebut orang miskin itu yang mereka punya pengeluaran Rp500.000 per bulan. Ini sangat sangat tidak layak karena orang yang 1 juta pun itu pengeluaran sebulan itu masih belum tentu layak. Kita hitung aja lah dengan komponen hidup sekarang ini seperti itu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua bahwa sikap kita adalah harus menyampaikan pendapat kepada pemerintah mengoreksi kebijakan ini, kemudian juga terutama mencegah liberalisasi migas, dan yang ketiga adalah mulai membangun kilang minyak yang bisa memproduksi bukan hanya minyak mentah tapi juga sampai minyak jadi. Karena kita perlu ketahui selama ini kita ini mengimpor BBM dari Singapura, sementara kita menjual minyak mentah ke Singapura, kita beli minyak jadinya dengan harga yang berlipat-lipat dari Singapura. Sudah seharusnya di sini pemerintah kemudian mengevaluasi dan Pertamina mengefisiensikan dan mengoptimalkan. Kalau Petronas bisa untung, sementara mereka kilang minyaknya lebih sedikit dibanding Indonesia, kenapa Indonesia tidak bisa? Artinya ada sesuatu yang salah di badan di BUMN ini untuk diperbaiki dan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Terutama kita menjadi negara yang bisa betul-betul swasembada BBM. Tidak perlu kita kemudian jual minyak mentah ke luar negeri untuk kemudian kita beli BBM-nya dari sana dengan harga sangat mahal. Ini satu hal yang merupakan kita sayangkan karena puluhan tahun terjadi seperti ini. Ini harus butuh satu, saya pikir perubahan yang sangat besar di sektor migas. Begitu, Bung Ajis. Ya, baik Mas Aweni, terima kasih syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Iwan atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Perbatang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain Amin. kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan Waalaikumsalam Janur. warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ajis. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.